Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrianus Nongletu, NIM 2022 79026 dari program studi Teknik Sipil. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas salah satu tugas yang dikasih dosen, yaitu mengenai distribusi tegangan dalam tanah. Jadi untuk teori yang dibahas itu teori Boussinesq. Jadi di sini ada 4 sub. Yang pertama beban titik, yang kedua beban merata persegi panjang, yang ketiga beban merata berbentuk lingkaran, dan keempat beban merata trapesium memanjang. Pada kesempatan ini akan saya berikan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan membahas mengenai beban titik. Tambahan tegangan vertikal pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan berikut. Nah, di sini ada persamaan atau rumusnya, di mana di sigma Z sama dengan 3Q per 2Pi Z pangkat 2 dalam kurung 1 tambah R per Z di pangkat 2 terus dipangkat lagi 5 per 2, atau ada rumusnya lagi nih, sama saja dengan sebelahnya ini. Kemudian sini kita lanjut. Jika faktor pengaruh untuk beban titik pada teori Boussinesq didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini untuk faktor pengaruhnya IB sama dengan 3 per 2 Pi dalam kurung 1 per 1 tambah R per Z pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 per 2. Maka dapat ditentukan bahwa delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 dikali IB. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Pondasi tampak bujur sangkar lebar 0,8 meter terletak pada kedalaman 2 meter. Pondasi menahan beban titik dari kolom dengan Q sama dengan 100 kN. Hitung penambahan tegangan di bawah pusat pondasi titik B dan di sudut luasan titik A bila beban pondasi dianggap sebagai beban titik pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Nah, jadi di sini ada pondasi tanpa bujur sangkar ya. Lebar itu di bawah ini ada 0,8 meter. Untuk kedalamannya Z per sama dengan 2 meter. Nah, ini lebarnya 0,8. Terus di sini titik A berada di sudut luasan suatu pondasi. Kemudian titik B pada titik yang pusat atau berada di tengah-tengah fondasi. Sini kita lanjut dengan penjelasannya. Karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan fondasi neto pada dasar fondasi, maka beban titik Q sama dengan Qn sama dengan 100 kN. Nah, maka hitung tegangan di titik A dan B untuk Qn sama dengan 100 kN. Nah, ini setelah dihitung telah ditemukan hasilnya. Untuk di titik A, R sama dengan 0,56, Z sama dengan 2, R per Z sama dengan 0,28. Kemudian untuk tegangan tambahannya dihitung, didapatkan hasil 9,887 kN per meter kuadrat. Begitupun juga dengan titik B. R nya 0, Z nya 2, R per Z nya 0. Untuk tegangannya 11,942 kN per meter kuadrat. Nah, untuk titik A, jarak dari pusat beban R sama dengan 0,4.
akar 2 sama dengan 0,56 meter. Nah, kenapa di sini dapat 0,4? 0,4 ini untuk R-nya di titik A didapatkan dari sini. Dari jarak B ini kan 0,8 meter. Untuk lebarnya dibagi dengan 2. Jadi 0,8 bagi 2, jadi dari titik B ke A itu adalah 0,4. Jadi 0,8 bagi 2 sama dengan 0,4. Kemudian diakarkan dengan 2 jadi 0,56 meter. Ada di sini dia. Untuk yang Z-nya 2 dari soal ini, dari kedalaman ini. Nah, sudah tertera 2. Kemudian untuk R per Z ini 0,28 itu yang R-nya ini dibagi dengan Z. Jadi 0,56 dibagi 2. Hasilnya 0,28. Nah, setelah didapatkan ini, R per Z nya didapatkan, kemudian hitung tegangan tambahannya. Penambahan tegangannya itu kita menggunakan rumus yang di bawah ini. Menggunakan rumus ini tinggal dimasukkan R, Z dengan Q-nya ke dalam rumus. Maka hasilnya adalah 9,887 kN per meter kuadrat. Kemudian untuk di titik B, jarak dari pusat beban R sama dengan 0 meter. Nah, kenapa di sini 0 meter? Karena untuk di titik B ini kan tepat di titik pusat di suatu fondasi, jadi bernilai 0. Nah, kemudian Z-nya di sini dari soal ada 2. R per Z-nya 0. Kemudian setelah diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus ini. Kemudian didapatkan hasilnya 11,942 kN per meter kuadrat. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian 2. Untuk beban merata persegi panjang. Di sini ada rumusnya juga, terlalu ribet ini. Ada cara mudahnya. Nah, daripada kita pakai rumus yang ribet-ribet, di sini ada pakai cara yang mudah saja. Dari teori Business dikasih cara yang mudah. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah pondasi persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter seperti ditunjuk pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Panjang 4 meter, lebar 3 meter. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 128 kN per meter pangkat 2. Maka hitunglah tegangan vertikal pada titik A dan titik B. Jadi di sini adalah penyelesaiannya di titik A. Kemudian kita pelan-pelan untuk menyelesaikannya. Dari titik A dulu baru ke titik B. Oke. Ini ada penyelesaian di titik A. Jadi kita mulai dari titik A baru kita ke titik B dulu ya, pelan-pelan. Untuk titik A berada di sudut luasan beban merata 4 kali 3 meter kuadrat. 4 kali 3. Kedalaman yang ditinjau Z sama dengan 1 meter dari sudut luasan. Jika A-nya di sini berarti kedalamannya ditinjau berarti Z-nya di sini 1 meter sama dengan 1 meter di sini. M sama dengan B per Z sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. 3 bagi 1 kan sama dengan 3. Nah, untuk N-nya untuk 3 ini didapat dari lebar ini B ini.
Untuk Z ini dapat dari Z ini kan sama dengan 1, jadi 3 bagi 1 sama dengan 3. Untuk N nya L per Z sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. 4 ini kan kita dapat dari panjang ini, terus kemudian dibagi 1 ini dapat dari, sudah diketahui Z nya sama dengan 1, jadi 4 bagi 1 sama dengan 4. Jika dilihat dari sini ada sebuah grafik seperti yang saya bilang, di sini kan teori bisnis kasih cara yang mudah untuk menemukan I-nya, berarti kita harus menggunakan grafis tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Jadi untuk ini kan sini sama dengan 4. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, sampai di sini untuk menyentuh untuk menentukan M kan di sini kan 3. Jadi pas tarik dari oh ya, untuk garis lengkungan ini kan yang M ini, berarti pas ditarik dari 4 sampai ke atas di 3 sini. Tarik sampai sini pas, baru sampai di titik yang sampai di titik 3 ini. Kemudian kita tarik garis lagi lurus ke sebelah horizontal. Kira-kira dia di sini untuk menemukan. Jadi kita lihat di sini ini kira-kiranya 0,24, di atasnya 0,26. Berarti kira-kira di sini kayaknya 0,25, berarti di sini 0,24 sekian lah kira-kiranya. Kalau di sini saya pakai 0,244. Itu kira-kiranya sih. Kemudian untuk sigma Z-nya sama dengan Q dikali I sama dengan 128 dikali 0,244 sama dengan 31,232 kPh. Nah, 128 itu didapat dari soalnya untuk Q-nya. Kemudian untuk 0,244 ini didapat dari sini P-nya, EI-nya. Oke, lanjut ke bagian titiknya P. Di sini titik B berada di sudut luasan. Beban merata 2 dikali 1,5 meter. Kedalamannya yang ditinjau yaitu Z sama dengan 1 meter dari sudut luasan. Untuk di titik B ini beban meratanya kenapa 2 dikali 1,5 meter. Nah, karena di sini di titik B nya kita lihat yang bagian sini saja, ya abaikan yang lain karena di situ sudah punya titik A, jadi kita hanya fokus ke titik B sini saja. Nah, 2 didapat dari 4 dibagi 2, jadi hasilnya 2. Setengah dari 4 lah, itu yang 2 dikali dengan 1,5 karena setengah dari 3, jadi 1,5. Karena 3 dibagi 2 kan 1,5 meter, jadi setengahnya 3. Itu yang mendapatkan beban meratanya 2 dikali 1,5 meter. Kemudian kedalaman yang ditinjau Z sama dengan 1 meter dari sudut luasan. Di sini untuk M-nya sama dengan B per Z sama dengan 1,5 per 1 sama dengan 1,5. Karena 1 bagi 1,5 dibagi 1 sama dengan 1,5. Dimana B ini dapat dari sini lebarnya. Kemudian untuk N, L per Z sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. 2 ini dapat dari atas sini. Nah, didapat dari sini, kemudian Z ini dapat 1, jadi 2 bagi 1 sama dengan 2. Untuk menemukan
mencari I nya kita harus menentukan lewat grafis ini. Di sini N nya sama dengan 2, kita tarik garis 2 ke atas sampai dapat di garis hitam untuk mendapat N nya. Jadi dapat di pas di sini. Pas dapat di 1,5, jadi kira-kira berada di sini, jadi 0,22 sekian ke atas. Jadi kayaknya di antara 0,24 dengan 0,22. Jadi kemudian setelah kita sudah garis, berarti kita sudah lebih sedikit mengetahui letak ini garisnya. Berarti di sini ada 0,22, tidak pas di 0,22 ya, berarti dia kayaknya di atas sedikit ini. Kita kira-kira kayaknya 0,228 lah. Nah, kemudian kita lanjut di tegangan sigma Z nya sama dengan 4 Q kali L. I sama dengan 4 kali 128 dikali I nya 0,228. Didapatkan hasilnya 116,736 kPa. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian 3-nya, yaitu beban merata berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada rumusnya. Oke, untuk titik selain di bawah pusat lingkaran dapat menggunakan kart dari Foster dan Alvin 1954. Ini grafiknya. Jadi berikut sini ada contoh soal sebuah pondasi tangki berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini 4 meter. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 128 kPa dan tanahnya sama dengan 18 kN per meter pangkat 3. Maka hitunglah tegangan di titik A dan B pada dua kondisi. Jadi di sini ada dua kondisi yang harus kita cari. Yang pertama, pondasi tangki di permukaan tanah, kemudian yang kedua, pondasi tangki pada kedalaman 1 meter. Pondasi tangki dalam permukaan tanah dan kedalaman 1 meter. Kita lanjut untuk penyelesaiannya. Yang pertama, tangki di permukaan. Sigma Z di titik A untuk Z nya sama dengan 2 meter, kedalamannya 2 meter, kemudian R nya sama dengan 4/2 sama dengan 2, untuk lebarnya 4 ini, kemudian dibagi 2 dapat dari Z nya sini sudah tertera 2 meter, jadi 4/2 sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 0, untuk Z nya sama per R sama dengan 2/2 sama dengan 1. Karena dimana Z sini kan sudah 2, terus kemudian R nya di sini kan 2 juga, dapat dari setengah dari 4 yaitu 2, jadi 2/2 sama dengan 1. Kemudian untuk X per R sama dengan 0/1 sama dengan 0. Kemudian di sini ada grafis yang memudahkan kita untuk menemukan I nya. Grafik. Jadi setelah diketahuinya Z per R nya didapat 1, jadi kita tarik dari 1 ini untuk X per R nya itu 0, jadi satunya ini ditarik sampai di 0,0 ya,
menyentuh di X per R nya sini 0, jadi pas di sini. Jadi di sini kita pakai kira-kira itu karena dia tidak pas di 60%, jadi kita kayaknya kira-kiranya jadi 63%. Nah, untuk sigma Z nya sama dengan Q dikali I sama dengan 128 dikali 0,63 sama dengan 80,64 kPa. Nah, kenapa di sini saya menggunakan 0,63 itu karena 63 ini dari ini kan 63%. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 0,63 karena 63 per 100 itu 0,63. Nah, jadi hasilnya itu dihitung menjadi 80,64 kPa. Oke, lanjut. Di sini untuk tegangan di titik B, yaitu di sini titik B-nya. Di sini diketahui Z-nya sama dengan 2 meter, R-nya sama dengan 4/2 sama dengan 2, X sama dengan 2. Untuk Z-nya, Z per R sama dengan 2/2 sama dengan 1. Untuk X per R-nya sama dengan 2/2 sama dengan 1 juga. Karena 2 dibagi 2 kan 1 juga. Terus setelah kita mendapatkan hasil ini, untuk Z per R-nya di sini dan X per R-nya kita tarik garis lagi. Jadi dari sini menyentuh dari garis yang hitam ini X per R-nya, yaitu jadi pas di sini. Tak. Set. Kita tarik ke atas sampai di sini kan jadi di sini kan di antara 30 dan 40%, jadi kita kira-kirakan dengan 33%. Jadi sini saya menggunakan I nya 33%, jadi sigma Z nya sama dengan Q dikali I sama dengan 128 dikali 0,33 sama dengan 42,24 kPa. Oke, lanjut. Pada tangki pada kedalaman 1 meter, untuk tegangan Z di titik A, Z sama dengan 1 meter, Z sama dengan 1 meter ini. Kemudian R nya sama dengan 4/2 sama dengan 2. 4 dapat dari atas ini, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 0. Kemudian Z per R nya sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Di sini kenapa X nya sama dengan 0? Karena di titik A sini berada di pusat lingkaran, jadi 0. Untuk X per R nya sama dengan 0/2 sama dengan 0. Nah, kembali lagi kita lihat di grafik ini untuk memudahkan kita untuk mendapatkan I. Di sini kan kita sudah ketahui Z per R dengan X per R. Di sini kan Z per R nya 0,5, ditarik garis set sampai di atas sini untuk menyentuh garis dari X per R nya. Kemudian kita tarik garis ke atas. Jadi di sini kan antara berada di 80 dan 100. Di sini jadi kalau kita lihat kira-kira 80, sekian, jadi mungkin 85% lah. Jadi tegangan Z nya Q kali N dikali I sama dengan 110 dikali 0,85 sama dengan 93,5 kPa. Nah, 110 ini dapat dari Qn yaitu 128 dikurang 1,
kemudian dikali dengan 18 sama dengan 110 kPa. Bagian keempat ini kita lanjut, yaitu beban merata trapesium memanjang. Ini ada rumusnya. Lagi-lagi rumusnya bikin kepala pusing saja. Mending tong lihat lagi pakai cara mudahnya ini tuh, teori bisnis ini dia pakai grafis. Jadi ini cara mudahnya. Untuk distribusi tegangan di bawah titik A dapat menggunakan chart Oesterberg 1957 US Navy 1971. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal. Di sini ada suatu timbunan jalan dengan tebal 5 meter, lebar permukaan jalan sama dengan 9 meter dan lebar bawah sama dengan 19 meter. Maka hitunglah tambahan tegangan di titik B. Ini lebar atasnya 9 meter, lebar bawahnya ini 19. Ya kan, nanti kita akan hitung tambahan tegangan di titik B sini. Oke, lanjut. Jadi di sini luas ABCD bisa kita lihat di sini ada A, B, C, D. Luasannya itu jadi Z-nya sama dengan 8. Ini Z-nya sama dengan 8, A sama dengan 5. Kemudian B-nya sama dengan 15 meter. Kemudian A per Z-nya sama dengan 0,625. B per Z-nya sama dengan 15 per 8 sama dengan 1,875. 0,625 ini didapat dari 5 dibagi 8 A per Z. Kemudian B juga di sini dapatkan 1,875, itu didapat dari B ini 15 dibagi dengan Z-nya 8, jadi 1,875. 15 ini dari 6 ditambah 9 dari titik B sampai di titik C. Jadi 6 ditambah dengan 9 sama dengan 15. Kemudian untuk I-nya 0,47 itu kita dapat dari grafis. Untuk I-nya tadi kita bisa lihat dari grafis ini. Cara mudah ya. Untuk AZ-nya dan B per Z itu, A per Z di sini kan 0,625, B per Z-nya sisa pada 0,625, kira-kira di sini 0,6 ini kita garis ke atas sampai di BZ 1,875. Jadi kita garis dari bawah sini ke atas sampai di 875. Dari sini sampai sini kira-kiranya ya. Kita tinggal garis horizontal ke kiri. Nah, didapatkanlah hasil 0,47. Kalau kita lihat dari sini berarti di antara 0,45 dan 0,50, bagian
sinilah, jadi 0,47 kira-kira di sini. Lanjut, kemudian untuk luas AFB nya di sini, AE, kemudian F, B sebelah sini. Nah, untuk Z nya sama dengan 8, A nya sama dengan 5, B nya sama dengan ini 5 nya, B nya sama dengan 1 meter. Kemudian A per Z sama dengan 0,625. Kenapa B di sini 1 meter? Karena jarak dari F ke B itu kan 6. Di sini ada jarak 5, jadi 6 kurang 5 sama dengan 1. Jadi B itu sama dengan 1 meter. Untuk A per Z sama dengan 0,625. Untuk B per Z sama dengan 1 dibagi 8, 0,125. 1 didapat dari B di atas ini dibagi dengan Z8. Kemudian kita lihat dari grafis lagi. Untuk A per Z 0,625, kemudian B per Z nya 0,125. Kita lihat dari 0,625 dari sini 625 kira-kira di sini, kita tarik ke atas sampai di 0,625 sampai di di antara 0,10 sampai 0,15. Nah, jadi untuk tambahan tegangannya yaitu 95 dikali 0,47 dikurang 45 kali 0,14, itu hasilnya 31,35 kPa. Nah, usai sudah video pembahasan mengenai teori Boussinesq. Akhir kata, saya Adrian Nongletu, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam video pembahasan ini. Terima kasih.